Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Selamat datang di Sambil terbaik. Grace Memorial Cup di lokasi Gabungan Creation Nation Starlight Suite G21 nomor 6. Kami akan sama-sama dan meneruskan Sambil Grace anak almarhum masih ada yang belum ikut. Pak Budi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudari yang terkasih, puji nama Tuhan pada saat siang hari ini. Tuhan memberkati perjalanan kita tadi dari Bandung hingga ke tempat ini. Kita mengantarkan orang tua terkasih kita, opung kita semua, ke tempat peristirahatannya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua dan jemaat terkasih, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan begitu baik. Di masa kedukaan yang kami alami ini Tuhan, kami begitu diberkati oleh hamba-Mu ini ya Tuhan yang sudah Engkau panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kami mengantarkannya dalam duka cita, tetapi kami mau bersuka cita karena Engkau memanggilnya dan Kau sediakan tempat yang terbaik buat opung ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengantarkannya juga dengan puji-pujian kepadamu, dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan, terlebih memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih ya Bapa. Waktu acara ke depan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang tadi kita sudah diberikan ya kertas pujian, kita mau angkat sebuah pujian nomor 09.
Melalui pujian ini kita diingatkan betapa di dalam kehidupan ini kita merasakan duka dan juga suka. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Indah rencanamu Tuhan di dalam kehidupan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi kami kini mengerti Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah
saudara-saudara yang terkasih, kita akan menyaksikan anak-anak dari opung, anak cucu mantu mungkin ya, dan cucunya akan, ponakan juga akan bernyanyi bersama untuk mempersembahkan pujian dalam ibadah ini. Kami persilakan. Oh, boleh di situ aja, Kak. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.
Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami layak mengucap syukur karena Engkau selalu mengenyangkan kepada kami dengan kebajikan dan kemurahan. Untuk sesuatu yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan aku, Tuhan membuatnya ada, Tuhan membuatnya bermakna karena hidupnya ia bertemu dan hidup dalam Yesus Kristus. Ia menjadi seorang yang diperlengkapi dengan daya melalui Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dan ia menjadi seorang yang berguna. Terima kasih bahkan untuk apa yang belum, namun kami diyakinkan bahwa rancangan-Mu akan digenapkan pada saatnya nanti sesuai dengan waktu-waktunya Tuhan. Sebentar kami merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadi Bapak, Saudara, umumnya normatif itu memang kita mengucap syukur ya untuk sesuatu yang kita terima. Walaupun tidak sedikit juga yang walaupun sudah menerima begitu banyak, tetapi sulit untuk berterima kasih dan bersyukur. Ya, saya katakan ini karena memang faktanya ada, baik di Alkitab, orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus lewat kusta, tapi ternyata tidak semua orang datang kepada Tuhan buru-buru mau memberitakan perbuatan ajaib Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu ada seseorang yang coba kontak saya untuk oleh karena satu dan lain hal memerlukan dana. Apakah orang itu lupa sebagai seorang Kristen untuk sekedar mengucapkan Merry Christmas? Ya, ternyata tidak juga. Oke, saya kirimkan sejumlah dana. Setelah report transfer itu dikirimkan, apakah ada say thank you? Enggak juga. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang begitu rendah hati, tetapi tidak sedikit orang yang tidak tahu diri. Ya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, Opung dan keluarga boleh bernyanyi pada siang hari ini, mengucap syukur bahkan untuk sesuatu yang akan dialaminya nanti. Jadi sudah say thank you untuk sesuatu yang akan. Itu udah perjalanan iman kalau udah begitu ya. Jadi bukan hanya apa yang sudah diterima, tetapi yang akan diterima nanti. Itu pun sudah diungkapkan sekarang. Say thank you. Ya. Coba saya sudah kasih lihat Tuhan, saya sebagai orang yang lahir di Madura, saya sadar betul bahwa seharusnya saya itu tidak layak ya. Saya seharusnya menjadi bagian dari orang-orang yang senang membunuh orang ya. Seharusnya di situ, tetapi saya bersyukur, saya beroleh kasih karunia Tuhan. Saya cita-cita dulu jadi seorang tentara, dan saya cukup punya modal karena om saya itu sudah kolonel pada waktu itu. Ternyata ketika saya bertobat di SMA, dan Tuhan belokkan saya untuk menjadi seorang tenteranya Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan, saya tidak diterima di sekolah Alkitab bukan karena saya gagal tes, tapi karena memang saya tidak tahu kapan sekolah Alkitab itu dibuka. Kalaupun dibuka ada tes Alkitab, pasti saya gagal. Tetapi saya masuk di sekolah Alkitab yang tanpa tes, dan rancangan Tuhan boleh berlaku di dalam kehidupan saya. Yesaya 29 ayat 11 tertulis demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ibu bapak, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan berkehendak, maka tidak dalam waktu yang lama kita akan say goodbye ya kepada 2021. Dan welcome untuk 2022. Dan tulisan ini akan muncul nanti dalam renungan malam dalam versi video, khususnya untuk seluruh jemaat Lengkong Besar dan Rayon TPI di Kota Bandung, di Tulang Bawang, dan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ibu bapak, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ini bukan sekedar perubahan atau pergantian angka semata, tetapi di dalamnya itu ada lintasan waktu, ruang, dan peristiwa. Tahun 2021 ini entah kita mau simpulkan nanti di dalam closing statement kita di pukul 00.00 2021 ya, sebagai satu tahun yang penuh dengan duka, air mata, sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir, atau sesuatu yang manis, maka itu tergantung kita mau memandangnya dari sudut pandang apa. Karena itu pada siang hari ini sepertinya bangsa Israel atau Yehuda ya, lebih tepatnya yang diizinkan oleh Tuhan berada di dalam kekuasaan Babilonia, dan Tuhan menyatakan atau meneguhkan sebuah janji. Dari sisi orang-orang yang terbuang, tentu itu merupakan sesuatu yang kelam, masa depan yang gelap. Umat pilihan ada di sebuah tempat, di satu waktu, di dalam kekuasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu tidak pernah masuk menjadi poin impian siapapun, bahkan ya. Tidak ada satu orang pun yang berharap di tahun 2021 ini ada orang yang meninggal, ada orang yang sakit, bahkan sakitnya karena COVID lagi, mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupan usahanya. Tidak ada satu orang pun yang berharap seperti itu. Kalau kita kembali kepada resolusi tahun 2021 di awal tahun 2021 yang lalu, tidak ada satupun. Tetapi menjelang tutup tahun 2021, apa yang menjadi sebuah realita, apa yang menjadi sebuah fakta, apakah di hari-hari menjelang akhir ini akan mengubah kesimpulan kita? Ini sangat tergantung daripada hati kita kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Apakah saya hanya sebagai pendeta yang bisa berkata sesuatu yang sesuatu yang klise, tetapi saya pun juga menjadi seorang yang kehilangan istri ya. Jadi menjadi orang yang juga sepertinya saya pantas untuk menutup tahun 2021 ini dengan duka, dengan kegetiran, dengan kepahitan, dan sepertinya sulit untuk menatap masa depan, dan hanya menyisakan tenaga yang hanya bisa dipakai dalam hitungan waktu ke depan.
kemungkinan untuk hopeless, kemungkinan untuk tidak lagi bergairah, potensinya sangat memungkinkan dan alasannya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kembali kepada sikap hati kita. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan ingin katakan, bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jadi Allah kita bukan hanya punya rancangan, bahwa Allah itu bukan menjadi seorang desainer, bukan menjadi seorang planner, tetapi rancangannya itu adalah rancangan yang positif, rancangan damai sejahtera. Ya, Ibu Bapak, sementara manusia bisa bikin planning, bisa. Termasuk juga penjahat juga bisa bikin planning. Ya, jadi manusia bisa bikin planning, bisa positif, bisa negatif, dan tidak semua planning itu bisa direalisasikan. Tetapi Allah kita punya planning, dan planningnya positif, dan pasti bisa direalisasikan. Karena itu rancangan Allah itu menunjukkan bahwa Dia punya rancangan, bahwa Dia punya rancangan damai sejahtera, itu merupakan rancangan yang positif, dan Dia akan menggenapkan itu sesuai dengan waktunya. Itu merupakan kedaulatan daripada Tuhan. Karena itu ketika opung yang kita kasihi, ya, sebagai satu fakta menjelang tutup tahun, saya kadang-kadang berpikir ini Tuhan tuh kayak ngejar kuota aja ini, ya, kayak ngejar tenggat aja, kayak ngejar setoran aja. Berapa bilangan orang yang harus meninggal di tahun 2021. Banyak pendeta 2021 ini, ya. Lengkong besar itu kehilangan 2 hamba Tuhan. Ya. Sulit sekali untuk kami membuat kaleidoskop dan isinya tentang duka cita. Tetapi Tuhan bisa menjadikan pengalaman itu sebagai sebuah pelajaran. Ya, pengalaman sebagai sebuah pelajaran. Karena itu pada siang hari ini, Ibu Bapak dan keluarga yang ditinggalkan khususnya, sepanjang hati kita masih punya keyakinan bahwa Tuhan punya rencana, bahwa rencananya itu rencana yang positif, dan Tuhan mampu merealisasikannya, maka kita tidak hanya kuat untuk hari ini, tetapi kita akan memiliki sebuah harapan untuk masa yang akan datang, termasuk melintasi 2022, bahkan tahun-tahun yang akan datang yang bersifat unpredictable. Tetapi Tuhan visible, Tuhan punya visi, dan akan menggenapkan itu di dalam kehidupan kita. Karena itu kematian bagi orang percaya tidak ending story-nya di sini. Ini to be continued. Akan ada cerita tentang kebangkitan, akan ada cerita tentang diangkat, dan ada perjumpaan di udara. Ada satu episode tentang kehidupan yang kekal. Ya, saya sebagai orang Madura yang percaya kepada Yesus, saya tidak mau rugi. Ibu Bapak percaya kepada Yesus, sudah dikejar-kejar orang, akhirnya rugi juga, nggak masuk surga. Ngapain? Ya, tidak semua orang Madura bodoh, ya. Dan saya tidak mau menjadi seorang di antaranya. Karena itu saya perlu tegaskan, punya Tuhan itu punya masa depan. Ya, punya masa depan. Dan masa depan itu sangat tergantung kita memulainya dari hari ini. Saya berharap keluarga bisa tetap tegak kepalanya, tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap melayani. Sejak istri saya berpulang, saya tidak sekalipun ngambil cuti. Sekalipun majelis Pak Kaleb punya hak untuk ngambil cuti. No, jalan aja. Hampir tiap malam rapat majelis, selesai jam 11:30 malam, justru bagus, lebih cepat harinya lewat. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, kita berlomba bukan berlomba dengan orang lain, berlomba dengan waktu yang Tuhan beri kepada kita sendiri. Ketika waktunya habis, apakah sesuatu yang menjadi target sebagai hasil kita sudah selesaikan itu? Itulah perlombaan kita. Ya, jangan-jangan nanti udah selesai waktunya, kita tidak sedang mengakhiri pertandingan, masih banyak PR. Ya, kita suka bermain-main,
Kita sudah mempergunakan kuota yang kita terima untuk panggilan-panggilan yang tidak perlu. Ya, akhirnya hidup kita tidak efektif. Ya, Opung 90 tahun. Tetapi ya 90 tahun itu Tuhan kasih. Tetapi porsinya memang banyak. Dan Opung sudah lakukan itu. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghiburan, menjadi poin daripada keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan kita, Tuhan yang mengetahui sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Karena itu Dia sudah memberitahukan kepada kita clue-nya, supaya kita tidak salah dalam melangkah dan terutama dalam merespon melalui sikap hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa Bapakku punya planning dan rancanganmu, rancangan damai sejahtera, sekalipun ada realita dan fakta yang sepertinya selesai sudah riwayatku. Tetapi di balik itu semua ada tangan yang tak terlihat sedang merangkai sesuatu, sebuah pelajaran indah bagi kami semua. Kami belajar bahwa hidup ini ada titik hentinya. Namun sebelum titik henti itu berlaku atas kami, dan masih ada kesempatan untuk kami berjalan, biarlah jalan hidup kami. My life is my journey. My life is my story. Itu adalah cerita tentang Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebersamaan Opung di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kami. Nasihatnya, kata-katanya memberi kekuatan kepada kami. Opung sudah menabur, dan satu kali nanti ia akan menuai. Terima kasih Tuhan, bahwa rancangan-Mu akan digenapkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Semua indah pada waktunya. Ia sudah berbahagia, namun biarlah kami berbahagia sekalipun kami tidak melihat Tuhan, namun hati kami percaya. Berkati semua, berkati setiap orang di tempat ini, berkati setiap orang yang terhubung dan join melalui Zoom. Kami menyerahkan setiap pribadi, jangan ada satupun yang binasa. Semua orang beroleh keselamatan. Karena itulah hati-Mu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya dalam namanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah ini juga merupakan pesan Natal, supaya kami sadar bahwa saatnya Engkau tidak lagi lahir sebagai bayi mungil, tetapi hadir sebagai Raja yang akan menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap butiran benih firman-Mu, kiranya boleh jatuh di atas tanah yang subur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sebentar kami masuki prosesi pemakaman untuk kedua opung kami, Opung Kores Simanjuntak, dan ibu opung kami yang kami kasihi, Opung Ida Supiah. Kami menyerahkan kedua orang percaya ini, kedua anak Tuhan ini, untuk bisa mendapatkan dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang hadir, yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang naik, dan Ia berjanji untuk datang yang kedua kalinya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berikan waktu untuk keluarga sekali lagi, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kalau tidak, kita akan masuk di prosesi pemakaman. Ada ya? Tugas silakan.
Kita akan naikkan satu pujian. Tuhan Allah beserta engkau. Tidak ada di buku pujian. Nanti di dikte saja. Kita angkat sebentar. Tuhan Allah beserta. Sampai bertemu kembali. Kasih Kristus Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Ali lepas silakan. Makanya boleh berdiri. Silakan Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Pertama ini dulu pertama ini ya. Manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, maka ia akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi Opung, Torres, dan Ibu Ida Supia, jiwanya, rohnya kembali kepada Bapa di sorga. Selamat jalan Opung berdua. See you again. Bapak mau mengawali dan berhubungan Pak? Kita akan mengakhiri bersama-sama dan arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu dan menerima berkat daripada Bapa di sorga. Terimalah berkat yang sumbernya datang daripada Allah Bapa kita di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta di dalam persekutuan Roh Kudus, di mana Ia akan selalu setia menyertai di setiap langkah kehidupanmu, mulai daripada siang hari ini bahkan sampai saat Ia datang untuk yang kedua kali dan menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyertai kau dengan wajah dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera bersama. Di dalam iman kita berkata, Amin.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah acara penaburan bunga. Ya, kami silakan kepada keluarga inti untuk menaburkan bunga. Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, penaburan bunga kali ini hanya diperuntukkan untuk keluarga inti saja. Nanti setelah makam ditutup dengan tanah, kita semua boleh menaburkan bunga di atas salam sama almarhum. Terima kasih. Bunganya dibagi-bagi ya. Dikit aja, simbolis saja simbolis. Sudah silakan. Keluarga ini masih ada? Ada semua ya. Oh iya iya. Saya lagi pemakaman nanti soalnya kita kalau teman kapal iya iya. Bikin aja satu ya. Satu lagi nanti ya. Ada dua. Kalau lagi urut misalnya.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Ku tetap percaya waktu Tuhan Mendi mau kesini. pasti yang terbaik.